Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Oke. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dan ketemunya tahu-tahu sudah mau ujian gitu ya. Karena ini pertemuan pertama dan terakhir kayaknya setelah kalian menghadapi berbagai macam ujian-ujian, baik itu ujian mock exam, IGCSE, dan juga mungkin ujian kehidupan. Nah, karena ini hari terakhir, kita akan coba untuk membahas satu topik yang sebenarnya sudah kita bahas beberapa poinnya, hingga sisa satu poin lagi yang sudah kita bahas tentang sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Saya mau coba untuk recall lagi memori kalian ya, tentang sistem pembayaran. Seperti yang ada di slide, sistem pembayaran merupakan serangkaian aturan, lembaga, kemudian mekanisme yang digunakan untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain akibat dari kewajiban yang timbul dari aktivitas atau kegiatan ekonomi kita. Kegiatan ekonomi itu ada 3, apa aja ya? Ada yang mau siapa? Kegiatan ekonomi dasar yang selalu manusia jalankan, ada 3. Kalian makan itu ngapain? Produksi sama distribusi. Tiga kegiatan ekonomi dasar itu yang akhirnya nanti berdampak memunculkan sebuah sistem yang namanya sistem pembayaran, atau kali gampangnya, bahasa gampangnya adalah transaksi ya. Transaksi menggunakan instrumen. Karena sistem pembayaran ini banyak komponen, saya masih mau coba untuk recall lagi. Ada beberapa komponen yang membentuk sistem pembayaran. Ada yang masih ingat? Nggak, saya ini dulu deh. Satu adalah regulator. Nah, kira-kira regulator apa? Bahasa lain. Regulator yang regulate. Bahasa Indonesia-nya regulate. Regulator. Ayo. Dan yang mengatur ya. Pengatur. Penentu kebijakan. Penentu kebijakan sistem pembayaran. Misalkan dia menentukan alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Dia menentukan biaya administrasi kalau kalian top up e-wallet kalian itu sebesar 1.500 kalau dia keluar. Siapa kira-kira yang mengatur? Bank apa? Bank sentral sih. Bank sentral ya. Bank sentral di Indonesia, bank apa? Bank BPI. Itu regulatornya. Salah satu komponen yang lain adalah penyelenggara yang memastikan, lembaga yang memastikan terjadinya transfer dana, pemindahan dana. Siapa itu? Kalau kalian transfer dari mana? Siapa? Oke, ada lembaga penyelenggara yang bentuknya bank. Tapi ada juga lembaga penyelenggara sistem pembayaran yang tidak berbentuk bank atau non bank. Misalkan kalau kalian beli sesuatu lewat online, lembaga apa? Contohnya sebutkanlah. Shopee ya, perusahaan yang buat Shopee, perusahaan yang buat apalagi Gojek, itu adalah penyelenggara sistem pembayaran. Kalian menggunakan jasanya untuk melakukan pemindahan dana dari kalian ke penjual, atau dari satu pihak
Misalkan kalian bayar uang sekolah, orang tua kalian bayar uang sekolah pakai bank transfer ke sekolah, itu juga jadi bank merupakan penyelenggara sistem pembayaran. Nah, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke instrumen, alat pembayarannya dan bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem pembayaran di Indonesia. Ada dua jenis mekanisme sistem pembayaran yang terjadi terutama di Indonesia, yaitu adalah sistem tunai sama sistem non tunai. Bedanya apa? Kira-kira kalau kalian mau bayar tunai, pakai uang kertas atau pakai uang logam ya, itu disebut sebagai uang kartal. Uang yang diterbitkan sama pemerintah atau Bank Indonesia adalah uang kartal, uang kertas dan uang logam. Itu sistem pembayaran yang kalian gunakan dengan tunai. Ada sistem pembayaran yang non tunai. Kalian mungkin sering melakukan itu ketika online shopping, ya. Online shopping pakai apa? E-money, pakai e-wallet kalian. Nah itu contoh dari sistem pembayaran non tunai. Non tunai itu banyak macamnya ya. Ada yang pakai alat pembayaran berbasis kartu. Mungkin kalian punya tabungan, punya kartu debit, itu berbasis kartu. Mungkin juga orang tua kalian ada kartu yang bukan debit, namanya kartu kredit, tidak berbasis tabungan. Kalau debit kan basisnya adalah tabungan kalian ya, ada yang gesek, tabungan kalian berkurang. Tapi kalau kredit, kalian gesek, kayak pinjaman kalian akan bertambah gitu, utang kalian bertambah kalau kredit. Ada sistem yang pembayaran yang tidak menggunakan basis kartu atau e-money lah ya. Ada sistem e-money. E-money pun ada dua. Ada yang berbasis kartu, ada yang berbasis chip. Chip itu kartu e-money yang ada chipnya di dalamnya. Biasanya dikeluarkan oleh bank. Ada apa di sini yang dikeluarkan oleh e-money? Bisa disebutin nggak? Produk e-money bank. Mandiri punya apa? E-money ya. BCA punya? Yang e-money. Yang model kita yang punya BCA apa? Keren. Yang BRIS itu BRI, Cash itu BNI. Nah itu produk alat pembayaran yang e-money berbasis chip. Kalian ada kartu bilangnya chip. Yang satu lagi ada yang berbasis server. Dan ini juga mungkin ada di handphone kalian yang berbasis server. Kalian buka buka e-money yang berbasis server, kalian akan diminta data-data. Misalkan GoPay itu berbasis server ya, nggak ada kartunya ya. Apalagi yang berbasis server kayak GoPay, OVO, Shopee itu berbasis server non tunai. Nah, kali ini kita akan coba untuk membahas lebih lanjut dari pengalaman kalian terkait sama sistem pembayaran tunai atau non tunai. Apalagi kalian mau jalan-jalan, ada kelas mau jalan-jalan kemana? Ke Singapura. Ke Singapura ya, mudah-mudahan ada. Nah, saya mau kalian mencari informasi kelemahan dan kelebihan dari sistem pembayaran tunai ataupun non tunai. Oke. Kalau kalian jalan-jalan ke Singapura, kelompok ini kayaknya nggak balance deh. Karena duduk sini deh. Sini deh. Balance 5. Oke. Kelompok ini akan mencari informasi kelemahan dan kelebihan cara pembayaran tunai. Oke. Tunai ya. Kalau jalan-jalan ke Singapura. Kelompok sana, kelompok yang non tunai, cari kelebihan non tunai dan kelemahan tunai supaya untuk mengcounter
kalau kalian cari kelebihan tunai, cari kelemahan non tunai untuk mengcounter pendapat non tunai. Oke, coba. Silakan bertulis. Saya kasih waktu sampai jam 8. Sekarang silakan diskusi. Banyak kertas. Kertas. Kalian bisa diskusi. Kelebihan non tunai kalau jalan-jalan ke Singapura sama kelemahan tunai. Tentang kelebihan masing-masing. Dan kalian bukan orang pertama, kedua dan ketiga ya. Kedua orang yang akan melakukan perbuatan hebat tentang kelemahan masing-masing kelompok. Orang ketiga melakukan penyimpulannya. 5 menit lagi. Jadi orang pertama akan mengungkapkan kelebihan tunai atau non tunainya. Orang kedua akan mengungkapkan kelemahan dan kekurangan pendapat lawan. Orang ketiga menyimpulkan. Pertama mengungkapkan pendapat tentang kelebihan. Orang kedua mengungkapkan pendapat tentang kelemahan dan mendebat kira-kira kalau pendapat mereka kurang bagus bisa kalian komentari ya. Orang kedua bisa mengomentari pendapat kelompok lain dan mengungkapkan kelemahan kelompok lain. Orang kedua itu tentukan 3 orang yang dari kelompok kalian. Kalian tentukan 3 orang. Kalau kalian tentukan 3 orang ya. Nggak bisa kalau habis itu kalau tadi mau beli gesek. Nanti bisa memunculkan pendapat di depan pendapat. Terutama orang kedua. Oke, 2 menit lagi. Kan orang satu, orang dua, orang tiga. Oke, 1 menit lagi. Bukan orangnya. Yang ketiga menyimpulkan Anda, menguatkan kembali kelebihan.
Dari keseluruhan orang 1, 2, 3. Siapa orang 1, 2, 3? Gabung nggak? Untuk maju ke 2 orang. Ya. Membawa sama semua orang yang maju. Orang pertama akan mengungkapkan kelebihan orang kedua akan mengomentari kelemahan. Orang ketiga untuk melakukan penguatan dan penyimpulan. Udah jam 8, silakan. Perwakilan kelompok yang sudah ditentukan bisa maju ke depan. Orang 1, orang kedua, dan orang ketiga. Menurut kita, kelebihan tunai adalah bisa digunakan di pasar tradisional. Dan juga bebas dari risiko disebutkan dulu kelebihan semuanya ya. semuanya. Nah, yang pertama bisa digunakan di pasar tradisional, dan kedua tidak ada jaringan. Sendiri aja. Yang ketiga, tidak dikenai biaya admin, terus lebih umum dan mudah digunakan, akan ada risiko berhutang jika menggunakan kartu kredit, terus lebih bisa mengontrol uang, dan yang terakhir menghindari penipuan. Oke, itu sebentar. Oke, kita dengar kelebihan dari non tunai. Silakan siapa yang mau berbicara? Kalau kelebihan kalau kelebihan non tunai yang pasti aman kan, terus yang itu dari tiket, terus mengurangi uang palsu. Jadi kayak kalau kita punya uang pinjam pasti gitu loh. Jadi juga sama aja kayak mengurangi resiko pengembalian. Terus kan kalau pakai money itu kan banyak promo ya. Oke, banyak promo. Transaksinya juga lebih praktis, kayak tidak saksi-saksi untuk kembalian yang mau. Terus kalau yang tadi kan itu bahas kan, kalau misalnya yang lebih cepat, jadi itu kayak juga kalau misalnya transportasi umum kayak emang semua itu lebih praktis itu loh. Oh, di Singapura ngomong ya. Oke, silakan kelompok yang tunai bisa mengungkapkan kelemahan-kelemahan atau mengomentari pendapat dari
yang non-tunai, silakan siapa? Kayla, langsung diri aja. Berdiri. Kalau makan kita sebutkan makan dari kelompok nanti saya sama bukan cuma semuanya mereka betul punya beberapa sih dan dengan waktu mereka belum ada kembali lagi. Maka mau ditambah kelamaannya mungkin banyak ya. dan tidak ada gangguan Oke, sih itu kendala jaringan paling mengesalkan dari kelompok yang non-tunai. Oke, itu yang kendala jaringan mengesalkan. Tadi coba gimana jaringannya? Silakan bisa ditanggapi dan merupakan kelemahan dari tunai. Silakan siapa yang mau berdiri aja. awalnya mungkin ada buat transportasi Oke, kembalian menjadi kalau tunai pas ya, salinan tunai selalu pas ya, maupun koma-komaan. Oke. Oke, sip. Penjelasannya bagus ya. Karena waktunya sudah mendekati akhir, tolong disimpulkan yang lainnya. Untuk dari kelompok yang tunai, silakan penyimpulan dan penguatan.
statement dari kita kan dari awal kita yang udah ngebahas tentang mau Singapura kan, nggak ada kayak masalah Makassar gitu. Jadi kan kita ini sendiri di Singapura kan ngebahas tentang transportasi itu lebih gampang di Singapura gimana sebagai turis. Jadi kayak emang transportasi di sana tuh udah gunain kayak non tunai soalnya emang zaman itu udah maju kan menggunakan kertas lagi. Kebanyakan dari alat transportasi di Singapura itu udah menggunakan non tunai, pertama itu. Terus lagi juga karena ngomong kalau internet dan misalnya sinyal gitu. Tapi misalnya kayak imani itu kan nggak butuh sinyal, itu cuma butuh kartu dan itu doang. Terus membahas tentang kayak nggak bisa melihat nominal. Zaman sekarang kita udah punya MB, kita udah bisa lihat kayak nominalnya di HP kita berapa harganya. Kalau POP bisa lebih banyak promo. Jadi kayak dibanding pakai non tunai, dibanding pakai tunai, maaf. Tidak baik ceritanya soalnya. OCBC P1 masyarakat Singapura juga di sana sudah menggunakan cashless gitu. Oke, itu ya saran dan penjelasan terima kasih atas partisipasi kelompok tunai dan non tunai. Akan bisa kembali lagi kita coba untuk menyimpulkan terkait sama sistem pembayaran. Jadi bisa kita coba untuk simpulkan. Jadi kemanapun kita berada, sistem pembayaran tunai maupun non tunai kayaknya perlu kita siapin ya untuk menjaga sesuatu yang tidak kita inginkan. Meskipun mungkin kita lebih banyak untuk menggunakan non tunai, tapi kadang-kadang di suatu hal yang mendesak kita juga perlu membawa uang tunai kemanapun kita berada. Karena di setiap tempat, di setiap negara memiliki sistem pembayaran masing-masing yang lebih dominan apa. Tadi dikatakan kalau ke pasar tradisional yang kita perlu bawa uang tunainya, dan kalau misalkan mau online shopping, transportasi dan juga ke pasar modern sudah tersedia banyak gerai-gerai gerai-gerai edisi gitu ya untuk melakukan transaksi non tunai, terutama kalau ke Singapura yang memang budaya cashless-nya sudah mulai berkembang pesat ya. Oke, mungkin itu aja. Minggu depan kita sudah menghadapi ujiannya cuma dari materi ini, sistem pembayaran. Nanti akan saya kirimkan pelatihan lewat quizzes. Oke, ke salah satu teman kalian, nanti minta tolong disebarkan ke Alika, sorry. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menghadapi ujian minggu depan, mudah-mudahan sukses ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.